Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dobo di Matematika Dobo ya. Pada hari ini Kak Dobo ingin membahas tentang soal penjumlahan pangkat bagian kedua, yaitu kombinasi antara pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian juga ya. Nomor 1, 1 per 2 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 2 ya. Kurung buka ya. Dikalikan 4 pangkat 2 lalu kurung tutup ya. Nomor 2, 2 pangkat min 3 ditambah 3 pangkat min 2 dikurang 2 pangkat min 3. Jadi ini pangkatnya min ya. Nomor 3, 64 pangkat 2 per 3 dikurang 8 pangkat 4 per 3. Kali ini pangkatnya per ya. Nomor 4, 4 pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi 2. Dikalikan 1 per 2 pangkat 5. Nomor 5, 4 pangkat 0 dikalikan 5 pangkat 0 dikalikan 6 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 0 ya. Jadi semuanya pangkat 0. Bagaimana menjumlahkannya? Nomor 6, 5 pangkat 1 per 2 dikalikan 5 pangkat 3 per 2. Nomor 7, 16 pangkat 1 per 2 dikalikan 16 pangkat 1 per 4 ya. Nomor 8, 64 pangkat 3 per 2 dikurang 64 pangkat 4 per 3. Nomor 9, 2 pangkat 3 per 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 ya per 6 pangkat 3 ya. Nah ini per tapi masing-masing memiliki pangkat. Oke, kita mulai ya. Nomor 1. Nomor 1 ya. 1 per 2 pangkat 2 ditambah kurung buka ya 1 per 3 pangkat 2 dikalikan kurung buka lagi ya, yaitu 4 pangkat 2 ya, kurung tutup sama dengan, jadi ini dijabarkan ya langsung 1 per 2 pangkat 2 yaitu 1 per 2 dikalikan 2 ditambah kurung ya buka, kita hitung yang ini ya 1 per 3 dikali 3 ya dikalikan 4 pangkat 2 berarti 4 dikali 4 ya kurung tutup. Sama dengan 1 per 2 kali 2 itu 4 ya ditambah 1 per 3 kali 3 9 dikalikan 4 kali 4 16 ya. Lanjut di bawah ya adik-adik ya. Jadi 1 per 4 ini langsung kita tulis lagi 1 per 4 ditambah 1 per 9 dikali 16 jadinya 16 per 9 ya langsung ya. Sama dengan, nah ini disamakan penyebutnya dulu ya. Kira-kira berapa adik-adik? Yaitu 4 dan 9 ya. Kita langsung aja ya. Yaitu 4 dikali 9 itu 36. 36 dibagi 4 itu 9 ya. 9 dikali 1 9. 36 dibagi 9 itu 4. 4 ditambah 4 dikali 16 itu adalah 64 ya. Nah, 9 ditambah 64 berapa? Kita coret-coret sedikit ya di sini adik-adik ya. 64 ya ditambah 9. 9 ditambah 4 itu 13 ya. 1 di atas kiri, 1 tambah 6 itu 7. Maka 73 per 36 ya. Ini stop di sini adik-adik ya, karena apa? 73 ini adalah bilangan prima ya, tidak bisa dibagi 36 ataupun juga tidak bisa disederhanakan. Oke, kita lanjut nomor 2. 2 pangkat min 3 ditambah 3 pangkat min 2 dikurang
2 pangkat min 3 sama dengan, bagaimana kalau min pangkatnya, jadi ada rule ya, peraturan dalam rumus pangkat, yaitu A pangkat min n itu ya sama dengan 1 per A per n, seperti itu adik-adik ya. Jadi maksudnya bagaimana? 2 pangkat min 3 itu dirubah jadi per ya. Maka 2 pangkat min 3 itu 1 per 2 pangkat 3. Nah, diubah jadi seperti ini adik-adik. Begitu pula sebelah-sebelahnya ya. 3 pangkat min 2 maka jadi 1 per 3 pangkat 2 ya. Dikurang 1, 2 ya. Minusnya hilang. Pangkat 3. Oke, kita jumlahkan ya. Oh, ini kita jabarkan dulu. 1 ya. 2 pangkat 3, 2 dikali 2 dikali 2 ya. Ditambahkan 1, 3 dikali 3 ya. 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali ya, sama kayak yang pertama. Ini kita lanjut di bawah sini ya. 1 ya, 2 kali 2 yang per ya, 4 dikali 2 itu 8, 3 kali 3 9, 2 kali 2 4 ya, 4 dikali 2 ada 8, maka 1 per 8 ditambah 1 per 9 dikurang 1 per 8 lagi ya. Oke, ini sebetulnya jawabannya udah ada ya. 1 per 8 dikurang 1 per 8 ya. Jadinya gini, karena ini pertambahan pengurangan ya, walaupun mulai kita melakukan pengurangan ini dulu ataupun melakukan pengurangan dari yang bagian pertama ini ya langsung ke sini juga tidak ada masalah ya, karena ini adalah satu kesatuan dalam pertambahan pengurangan. Jadi maksud Kadobo apa? Langsung aja 1 per 9 kan ini positif ya, dikurang ya kan 1 per 8 ya, ditambah 1 per 8 yang positif ini ya. Jadi ini 1 per 8 min ya, ditambah 1 per 8 habis ya, 1 per 9 ya. Ini ya habis ya, hasilnya adalah 1 per 9 ya. Jadi ini adalah hasil terakhir ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan nomor 3. 64 pangkat 2 per 3 dikurang 8 pangkat 4 per 3. Kali ini pangkatnya adalah per ya. Bagaimana adik-adik? Ini dikurang ya, tapi angkanya beda. Jadi 64 ini bisa diubah jadi pangkat ya. Seperti apa? Kita coret-coret sedikit ya. 64 itu ya bisa 8 dikali 8 ya, berarti 8 pangkat 2 kan seperti itu. Bisa juga 4 dikali 4 dikali 4 yang mengartikan 4 pangkat 3 ya. 4 kali 4 16, 16 kali 4 adalah 64 ya. Bisa juga 2 dikali 2 ya, dikali 2 dikali 2 ya, dikali 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Oh, satu lagi. Jadi atau 2 pangkat 6. Nah, kita menyesuaikan sama yang pangkat 2 per 3 nya. Berarti ambil 64 itu 64 sama dengan 4 pangkat 3 ya. Jadi kita ubah seperti ini adik-adik. 64 itu menjadi, kita ambil yang sama aja dengan 4 kali 4 ya, biar dijabarkan dulu. 2 per 3 dikurang ya. Nah, 8 ini kalau dipangkatkan 3 bisa nggak?
8 itu sama aja dengan 2 dikali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Yang mengartikan apa? 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 ya. Pangkat 4/3. Ingat dalam pangkat, ini tambahan sedikit ya. Ada peraturan seperti ini. A pangkat kita anggap pangkat M ya, semisal seperti itu. Terus dipangkatkan lagi itu sama dengan A, M ya. Pangkatnya dikalikan dengan pangkat itu. Jadi seperti itu. Ya, yang dimaksud apa? 4 ya. Pangkat 3 dikalikan 2/3. Seperti itu adik-adik ya. Dan ini juga 2 kan 2 kali 2 kali 2 ya, sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3 dikalikan 4/3. Yang mengartikan apa? Ini 3 kali 2/3 itu kan bisa dicoret ya, 3 ini ya. Jadinya nah ini juga jadinya cuma 2 kan. Ini juga ya. 3 coret dan 3 juga coret. 2 pangkat 4 sama dengan ya. Maka 4 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 4 ya adik-adik ya, sama dengan 4 dikali 4 ya dikurang 2 dikali 2 kali 2 kali 2 ya, sebanyak 4 kali. 4 kali 4 itu 16 dikurang 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16 ya. Berarti 16 kurang 16 sama dengan 0 ya adik-adik ya. Nomor 4. 4 ya, pangkat 2 kurung ya, dipangkatkan lagi 2 dikalikan 1 per kurang K ya, 2 kurung tutup pangkat 5. Nah, bagaimana kalau seperti ini adik-adik ya? Ini ingat ya, ketika dipangkat dan dipangkat lagi itu jadinya 2 dikali 2 ya, 4. 2 dikali 2 ya. Nah, ini dikalikan 1/2 tapi kurung ya, pangkat 5. Yang mengartikan apa? Ini dipangkat dan ini juga dipangkat karena kurungnya yang atas dan bawah ya. 1 pangkat 5 dan ini 2 pangkat 5 ya. Oke, kita jabarkan adik-adik ya. 4 jadinya berapa? 2 kali 2 4 ya. Jadinya 4 kali ya. 4 dikali 4 dikali 4. Seperti itu ya adik-adik ya. Karena 2 kali 2 kan 4 ya. Maka 4 pangkat 4. 4-nya ada 4 kali. Dikali per ya. 1 pangkat 5. Dikali 5 ya. 1 dikali 1 kali 1 kali 1 kali 1 sebanyak 5 kali ya. 2-nya juga 2 dikali 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali ya. Oke, kita jumlahkan adik-adik ya. 4 kali 4 berapa? 16 ya. 16 dikali 4 64. 64 dikalikan 4 kita hitung-hitung dulu ya. 64 dikali 4. 4 kali 4 itu 16. 4 kali 6 adalah 24 ya. 24 tambah 1 25. Maka hasilnya adalah 256 ya. Ini 256 dikalikan ya. 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 dikali 1 ya, tetap hasilnya 1 ya. Ini kita tulis nanti ya, 1. Nah ini ya, kita hitung dulu. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 1/32. Nah, 256 dikalikan 1 3/2 itu jadinya 256/32
32 ya. Ini bisa dibagi loh adik-adik ya. 256 dibagi 32 kira-kira berapa? Oh ini sampai ya, sebentar. 32 dikali mendekati 256 atau yang hasil 256. 30 kali 7 20. Oh, coba 32 dikali 8 ya. 8 kali 2 16. 1 ya di atas kanan. 8 kali 3 24 ya. 24 ditambah 1 25 jadinya 256 ya. Berarti hasilnya adalah 8 ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. 4 pangkat 0 dikali 5 pangkat 0 dikali 6 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 0 ya. Jadi serba pangkat 0. Ini sebetulnya mudah ya. Hanya ini untuk mengetes analogi dari adik-adik ya. Jadi ada peraturan dalam pangkat ya, rumus A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya, dan tidak sama dengan 0 ya. Jadi A pangkat 0 itu tidak sama dengan 0. Yang mengartikan apa? Walaupun dia 4, 5, ataupun 6, ataupun juga 2, itu hasilnya tetaplah 1 ya. Jadi 4 pangkat 0 itu 1 dikalikan 5 pangkat 0 1 dikalikan 6 pangkat 0 1 dibagi 2 pangkat 0 1 ya. Di sini aja ya untuk menghemat tempat ya. 1 kali 1 1, 1 kali 1 1 lagi, 1 bagi 1 sama dengan 1 ya hasilnya. Nah ini sebetulnya untuk mengetes saja ya. Siapa tahu ada soal seperti ini dan kita harus jeli ya. Oke, lanjut nomor 6 ya. 5 pangkat 1/2 dikalikan 5 pangkat 3/2. Nah, bagaimana nih adik-adik ya? Jadi ini pangkatnya per dan angkanya sama. Kalau angkanya sama dan dikalikan dalam peraturan pangkat ya, rumus pangkat ya, A ya 1/n, anggap seperti itu ya, dikalikan A karena sama ya angkanya 5 ya, 1/n juga ya. Sama dengan berapa? A atau M gitu ya, boleh M juga. 1/n ditambah 1/m ya, seperti itu. Jadi maksudnya apa Kak Dobo? 5 pangkat 1/2 ditambah pangkat ini 3/2 ya. Jadi walaupun pangkat per juga bisa dijumlahkan adik-adik ya. 1/2 ditambah 3/2 berapa? 1 ditambah, ini kan karena angka penyebutnya sudah sama, tinggal angka menjumlahkan angka pembilangnya. 1 tambah 3 itu 4 ya. Dan angka penyebutnya 4/2 tetap. 4 dibagi 2 jadinya 2 ya. Maka hasilnya 5 pangkat 2. Yang mati kan apa? 5 dikali 5 sama dengan 25. Nomor 7. 16 ya, pangkat 1/2 dikali 16 pangkat 1/4 ya. Nah ini acuannya tadi peraturan rumusnya ya. Ini udah sama angkanya ya, cuman penyebutnya berbeda ya. Ini 2 dan 4, kalau ini kan sama ya, 2 dan 2 ya, jadi bisa langsung dijumlahkan. Jadi dalam pecahan ya 16 ya, 1/2 kalau kali ya ditambah 1/4, tetap kita harus menyamakan penyebut ya, yaitu penyebutnya 4 dibagi 2 itu 2 ya. 2 kali 1 2, 4 dibagi 4 itu 1 ya. 1 dikali 1 itu 1 ya. Maka hasilnya adalah 3/4 ya. Jadi 16 pangkat
3/4. Apakah ini sudah selesai? Belum ya, karena apa? Sedikit intermezzo ya adik-adik ya. Sebetulnya bisa dijadikan dalam peraturan akar ya. Cuman kita karena masih di pangkat, kita masih membahas untuk perpangkatan dulu ya. Nah, 16 ini sebetulnya kan sama aja dengan 4 dikali 4 ya. Atau sama dengan 4 pangkat 2 ya. Dan juga bisa, cuman kita nggak pakai ini ya. Ini cuma asumsi. Cuman metode ya. Ada lagi nih. Karena kita menyesuaikan sama ini, maaf ya adik-adik ya. Karena 4-nya 2 dikali 2 kali 2 kali 2. Nah, maksudnya Kak Dobo ini nih. 2 kali 2 itu kan 4 ya. 4 dikali 2 kan 8. 8 dikali 2, 16. Jadinya apa? 2 pangkat 4 ya. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4 juga bisa. Nah, maksudnya gimana Kak Dobo? 16-nya itu 3/4 ya. Sama dengan 2 pangkat 4 ya. Dikalikan ya 3/4 ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan angka 4-nya. Tuh, coret sisa 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya hasilnya. Nomor 8. 64 ya. Pangkat 3/2, masih tentang per ya, pangkat dikurang 64 4/3 ya. Oh maaf, kok dikurang, dibagi ya. Nah kalau dibagi bagaimana adik-adik ya? Nah ini peraturan dan rule dalam perpangkatan, yaitu A ya 1/n semisal ya, dibagi A 1/m itu sama dengan ya, sama aja seperti ini, A 1/n tadi ya dikurang 1/m ya. Jadi kalau bagi pangkatnya itu dikurangi ya. 64 pangkat 3/2 ya. Karena ini angkanya udah sama, dikurang 4/3. Ini yang Kak Dobo maksud ya. Tetapi apa bisa langsung dijumlahkan? Tidak bisa ya. Harus disamakan penyebut juga ini ya. Berapa? Nah ini 2 dan 3 ya, berarti 6. 6 bagi 2 itu 3. 3 kali 3 itu 9 ya. 6 bagi 3 2. 2 kali 4 ya 8 ya. Maka 9/6 dikurang 8/6, 9 kurang 8 itu 1/6 ya. Jadinya apa? 64 pangkat 1/6 ya. Nah ini belum selesai adik-adik ya. Karena masih bisa dihilangkan pernya. 64 ini ya, balik lagi ke tadi ya, 8 dikali 8 ya, atau 8 pangkat 2 kan seperti itu ya. Ataupun bisa juga 4 dikali 4 dikali 4 yang mengartikan 4 pangkat 3. Lalu kalau 6 itu apa? Yaitu 2 ya, 2 dikali 2 kali 2 dikalikan 2 ya, kali 2 lagi sebanyak 6 kali. Nah, kita buktikan ya, adik-adik. 2 kali 2 4, 4 kali 2 itu 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 berapa? 64 ya. Tuh. Jadi 2 pangkat 6 ya, karena 2-nya ada 6. Ini dirubah menjadi 2 pangkat 6 ya, dikalikan 1/6 ya, karena pangkat ketemu pangkat harus dikali. Jadi 6 coret ya, habis. Jadinya 2 pangkat 1 atau hasilnya sama dengan 2.
Lanjut, terakhir ya adik-adik, nomor 9. Bagaimana kalau seperti ini? 2 pangkat 3 per ya 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 dan juga 6 pangkat 3. Jadi kurungnya masing-masing di angka ya, tidak satu kesatuan ya, atas dan bawah. Nah ini langsung aja ya adik-adik, 2 pangkat 3 maka 2 dikali 2 dikali 2 seperti itu. Dan ini juga 3 dikali 3 berarti kan dibagi 4 pangkat 2 itu 4 dikali 4 ya. 6 pangkat 3, 6 dikali 6 dikali 6 ya, sebanyak 3 kali. Nah ini dijumlahkan adik-adik ya. 2 kali 2 itu 4 ya. 4 dikali 2, 8. Maka hasilnya 8. Per 3 kali 3, 9 ya. Dibagi 4 kali 4, 16 ya. Per 6 kali 6, 36 ya. 36 kali 6. Nah ini hitung sedikit adik-adik ya. Di sini 36 dikali 6 ya. 6 kali 6, 36. 6 kali 3, 18. 18 tambah 3, 21 ya. Maka hasilnya adalah 216 ya. Jadi 8 per 9 dibagi 16 per 216 atau sama dengan 8 per 9 dikalikan, ingat dibalik ya, 216 per 16. Ini disederhanakan dulu adik-adik ya. Ada yang bisa disederhanakan? Ada ya, bisa semua. 16 ya. 16 dibagi 8 ya. Dan 8 ini sendiri juga bisa dibagi 8 ya. 9 dan 216 bagaimana? Nah, 216 ini ya ternyata bisa dibagi 9 adik-adik ya. Dan ini juga 9 dibagi 9 ya. Oke, kita mulai ya. 8 bagi 8 itu 1. 9 bagi 9 itu 1 juga ya. 16 bagi 8 itu 2. 216 bagi 9, hitung kita coret-coret sedikit ya. (216) ya dibagi 9. 9 dikali berapa? Mendekati 21. 9 dikali 2 ya, yaitu 18. 21 dikurang 18 itu berapa? 3 ya. Nah ini turun 36. 36 bagi 9, 4 ya. 9 kali 4, 36. 36 kurang 36, 0. Habis. Berarti hasilnya adalah 24 ya. 1 per 1 dikali 24 per 2 sama dengan 24 per 2 ya. Jadinya atau 24 bagi 2 berapa? 12 ya. Nah 12 ini sendiri ya, semisal kita mau jadikan, sebetulnya udah di sini aja hasilnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau ingin lebih juga bisa. Seperti apa? 12 ini kalau dijadikan pangkat seperti apa? Jadi 2 pangkat 3 ya ditambah 2 pangkat 2 ya. Ini hasilnya adalah 12. 2 pangkat 3 itu kan 8 ya, ditambah 2 pangkat 2 4 sama dengan, maka 8 tambah 4 12 ya. Kadang-kadang ada orang yang hasilnya dijadikan pangkat ya seperti ini. Oke, itu aja dari Kak Dobo ya, soal penjumlahan pangkat bagian 2. Baik, terima kasih adik-adik. Habis ini kita masuk ke akar.